Maka saya membuat pernyataan tadi malam waktu saya ngajar di Pasar Kembang. Semua kitab suci yang ada dikumpulkan. Kitab sucinya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, walaupun itu kitab suci buatan sendiri, termasuk kitab sucinya orang Nasrani, termasuk kitab sucinya orang Islam, kumpulkan semuanya, bawa ke Stadion Tambak Sari, ya, kumpulkan semuanya, tidak boleh curang. Jadi betul-betul sudah tidak ada bekas. Ngumpul, siram bensin, bakar habis. Berarti sudah tidak ada kitab suci. Pertanyaannya, kitab suci mana yang bisa disusun kembali? Al-Quran. Logikanya bagaimana? Empat 4520 jangan lupa. Nah, jangan lupa perbandingan ini loh Pancasila, ini loh Al-Quran ya, supaya kita mantep dengan Al-Quran kita ya. Sekarang 290 lanjutannya masih 3 Romawi. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Jadi mereka berbuat, mereka juga merasakan akibat dari perbuatan. Sama saja, kita juga begitu. Di Quran kan diterangkan itu ya. Fama ya'mal miskala dzarratin khairan yara. Kalau kita berbuat baik, ya kebaikan dari Allah, balasan kebaikan dari Allah diberikan pada kita. Sama dengan orang-orang kafir ini, karena perbuatannya menghalangi manusia dari jalan Allah, melarang manusia untuk pelajari Al-Quran, Allah akan melaknat mereka. Ya, 17, 45, 46. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Itulah keadaan orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau mendengar orang beriman, wah amit-amit gedingnya wis. Jadi ketika kita menyebut Allah itu, bagi mereka sudah marahnya bukan main. Ketika kita memperdengarkan Al-Quran, ada dinding yang tidak nampak, dan bahkan di telinga mereka ada sumbatan. Jadi tidak mau mendengar, bukan berarti ada sumbatan betul, tidak mau mendengarkan. Dianggap Quran ini apa. Itulah. Belum lagi ayatnya sebelah kanan ini. Mereka mengatakan Al-Quran itu kebohongan. Mereka mengatakan Al-Quran itu buatan tukang syair dan seterusnya. Itulah sikap orang kafir terhadap Al-Quran, menuduh macam-macam. Menuduh Quran itu buatan Nabi Muhammad. Padahal Allah mengatakan kalau Muhammad membuat Al-Quran, akan aku pegang ubun-ubunnya dan sebagainya. Artinya Allah menjamin Al-Quran tidak ada campur tangan dari manusia. Seluruh Al-Quran adalah firman Allah. Tadi malam ketika saya ngajari Pasar Kembang, saya terangkan kitab suci. Kitab suci. Saya mulai dari 15 ayat 9.
Nanti ini coba kita lihat. Quran dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga. Gimana cara Allah menjaga? Bukan kok ditukna pos-pos kayak partai-partai ya. Tapi Al-Quran ini ya, banyak orang yang hafal. Kenapa banyak orang yang hafal? Nah, yang jelas karena memang ada upaya untuk itu. Tapi ada satu lagi kata kunci. Al-Quran itu dicetak di mana saja, tahun berapa saja, tidak ada yang berbeda. Nah, Alkitab, walaupun pastor, pendeta kepingin ngapalno, lain Alkitab lain, nggak bagaimana dia bisa hafal. Tapi Al-Quran dicetak di Arab Saudi, dicetak di Surabaya, dicetak di Tiongkok, sama. Sehingga ketika orang mendengarkan Al-Fatihah, oh itu Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Kafirun, oh itu bunyinya sih sama. Nah, maka saya membuat pernyataan tadi malam waktu saya ngajar di Pasar Kembang. Semua kitab suci yang ada dikumpulkan. Kitab sucinya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, walaupun itu kitab suci buatan sendiri, termasuk kitab sucinya orang Nasrani, termasuk kitab sucinya orang Islam, kumpulkan semuanya, bawa ke Stadion Tambak Sari, ya, kumpulkan semuanya, tidak boleh curang. Jadi betul-betul sudah tidak ada bekas. Ngumpul, siram bensin, bakar habis. Berarti sudah tidak ada kitab suci. Pertanyaannya, kitab suci mana yang bisa disusun kembali? Al-Quran. Logikanya bagaimana? Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, coba pastor, ayo kitab Kejadian nenek hafal. Oh, cuman sampai sakmono kitab Kejadian nenek pasal 1 sampai. Jangankan lagi jemaat keroco, paus itu loh. Ayo nek hafal Al-Quran. Dipanggilkan saja santri-santri Al-Quran. Nek njaluk cepet ya 114 santri. Kok 114? Ya karena Al-Quran terdiri dari 114 surat. Tiap santri 1 surat. Enak sing Al-Kautsar, Pak. Inna atau inna kal-kautsar.